Bulan Ramadan, bulan silaturahim. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menganjurkan kita bersilaturahim. Silaturahim mempunyai pahala yang banyak sekali. Yang pertama, silaturahim itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah ciptakan rahim, Allah berfirman, "Wahai rahim, apakah engkau ridho kalau aku sambung dengan rahmatku orang yang rajin silaturahim?" Rahim menjawab, "Bala, setuju." Jadi siapa saja yang rajin silaturahim akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat silaturahim itu bisa manjangkan umur. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasir rahimah, hendaknya dia sambung tali silaturahim. Yang ketiga, manfaat silaturahim membuka pintu rizki. Barang siapa yang ingin dibentangkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, sambunglah tali silaturahim. Jadi jangan silaturahim itu kita berpikir duit kita habis. Cepat atau lambat Allah akan berikan keberkahan dari harta kita. Jadi bapak-bapak yang mau pulang kampung menjelang hari raya, pulanglah. Ini termasuk bagian silaturahim. Dan yang keempat, manfaat silaturahim amalan nanti yang membentengi kita tatkala melewati sirat, jembatan yang bawahnya jahanam. Ada dua amalan nanti yang mendampingi kita. Yang pertama adalah amanah, yang kedua adalah silaturahim. Jadi kalau orang yang rajin silaturahim diharapkan bisa selamat melewati sirat. Mudah-mudahan kita semua selamat ketika melewati sirat. Silaturahim hukumnya ada 5. Pertama, silaturahim hukumnya wajib. Wajib silaturahim. Ini silaturahim kepada 2 golongan. Pertama, keluarga bapak kita, yang kedua keluarga ibu kita. Maka wajib kita silaturahim kepada 2 kelompok ini. Jadi bapak tolong bikin silsilah keluarga, baik keluarga dari bapak maupun keluarga ibu. Karena zaman sekarang keluarga sudah mulai renggang, putus. Orang tidak lagi tahu siapa keluarga bapaknya dan siapa keluarga ibunya. Dan ini hukumnya wajib. Yang kedua, silaturahim hukumnya sunnah, tidak wajib, tapi sunnah, yaitu silaturahim kepada keluarga pasangan kita. Jadi suami kepada keluarga istri, istri kepada keluarga suami, sunnah. Dia nggak ada hubungan rahim, dia hanya hubungan kekerabatan saja. Ini tidak wajib, hanya sunnah. Anehnya kita sama keluarga istri akur, sama keluarga sendiri ribut. Kenapa? Karena kelamaan tinggal di rumah mertua. Gitu. Yang ketiga, silaturahim hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang masih non-muslim. Bahasa Al-Quran kafir. Gitu. Jadi kalau punya keluarga yang masih kafir, tetap boleh kita silaturahim, tapi tidak wajib. Bagaimana Nabi dengan pamannya Abu Thalib, tetap baik. Ibrahim dengan bapaknya, yang bapaknya penyembah berhala, tetap bagus. Ya, jadi boleh kita hubungan silaturahim kepada keluarga kita yang non muslim. Yang keempat, silaturahim hukumnya makruh, tercela, yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang masih pelaku maksiat. Khawatir kalau kita datang nanti kita kena pelaku maksiatnya. Kita punya om itu bandar judi. Kalau kita datang khawatir nanti ikut pasang judi. Sebaiknya kita jaga jarak. Ditawarin sama om kita, "Ayo mas pasang, lumayan dapat bisa buat umroh." Gitu. Akhirnya pasang juga dia. Ini makruh, sebaiknya jaga jarak kalau keluarga kita pelaku maksiat. Yang kelima, silaturahim hukumnya haram, yaitu silaturahim kepada keluarga kita yang murtad, keluar dari Islam. Haram, gak boleh kita datangi, kecuali kalau kita datang untuk mendakwahi mereka supaya masuk ke dalam Islam. Jadi ngaji ini penting, ya, walaupun sebentar, mudah-mudahan dapat kita pelajaran dari kajian malam ini.
Para ulama menjelaskan bahwa silaturahim pada zaman sekarang ditempuh dengan 3 cara. Ada 3 cara silaturahim. Yaitu yang pertama, silaturahim dengan bermuwajahah, ketemu langsung. Ini yang paling bagus. Kita temui keluarga kita, anak kita, cucu kita, paman kita, kakek kita, bapak kita, kakak. Ini semuanya silaturahim dengan cara ketemu langsung, bermuwajah, bertatap muka. Silaturahim dengan bertatap muka, ketemu langsung, itu motifnya ada 5. Yang pertama, motifnya itu karena cinta. Ini yang bagus. Kita datangi keluarga kita, motifnya kangen, cinta. Karena kebanyakan kita silaturahim itu motifnya pinjam duit, apalagi mau lebaran. Ya gak? Jangan kita datang ke keluarga kita motifnya karena kangen, karena sayang di antara kita. Yang kedua, ketemu langsung motifnya itu dengan cara islahu zatil banin, mendamaikan keluarga. Jadi kalau ada konflik di antara keluarga, kita datangi untuk menyelesaikan konfliknya, maka ini termasuk bentuk silaturahim. Damaikan. Kalau ada suami istri baru nikah, berantem terus. Sebagai paman yang sudah pengalaman, datangi. Datangnya kita kepada keluarga yang sedang konflik, ini bentuk silaturahim. Yang ketiga, silaturahim ketemu langsung motifnya adalah ijabatu dakwah, memenuhi undangan keluarga. Kalau keluarga kita datang acara walimahan, kemudian kita menghadiri pernikahannya itu, maka datangnya itu termasuk bentuk silaturahim. Bahkan ini silaturahim yang paling bagus, ya kan? Apalagi kalau bikinnya di hotel, ya kan? Ada dimsum di situ, ya kan? Ada sop yang di atasnya ada roti, apa namanya tuh, zupa ya, gitu. Ini silaturahim yang paling bagus, ya. Yang keempat, silaturahim ketemu langsung motifnya adalah i'adatul marid, membesuk keluarga yang sakit. Jadi kalau kita mendatangi keluarga kita yang sakit, datangnya kita bentuk silaturahim. Apalagi kita datang melunasi biaya di rumah sakitnya. Itu yang sakit langsung sembuh. Karena yang bikin orang sakit adalah bayarnya. Makanya rumah sakit yang serem bukan kamar mayat, tapi kasir, ya kan? Bayarnya mahal itu. Ya, kalau ustadz sakit repot juga, ya kan? Kebanyakan jamaah cuma kirim doa doang, gitu. Transfer kagak. Ya, jadi kalau kita besuk keluarga kita yang sakit di rumah atau di rumah sakit, datangnya adalah bentuk silaturahim. Yang kelima, silaturahim ketemu langsung motifnya adalah ittiba'ul janais, mengantarkan jenazah. Jadi kalau kita sama keluarga jarang ketemu, ternyata keluarga kita ada yang meninggal, kemudian kita datangi, kita antarkan jenazahnya ke pemakaman, ini bentuk silaturahim yang terakhir kali. Makanya kalau ada konflik keluarga, jangan sampai putus, biarin dah, putus keluarga dah, gua nggak mau main lagi ke rumahnya, jengkelin gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau seandainya ada konflik, paling tidak keluarga kita wafat, iringi jenazahnya sebagai bentuk silaturahim yang terakhir kali. Nah, ini cara pertama, ketemu langsung dengan saudara kita. Silaturahim bisa ditempuh dengan cara kedua. Kalau cara pertama nggak bisa, cara kedua. Nggak ketemu orangnya tapi transferannya masuk, ini bentuk silaturahim. Silaturahim dengan harta. Jadi bapak besok pulang kampung nggak bisa karena kondisinya sakit, WA pada keluarga di kampung, mohon maaf saya nggak bisa pulang kampung, lagi kumat asam urat gitu. Tapi udah saya transfer 1 orang 20 juta gitu. Kecewa gak pak keluarganya? Enggak apa-apa bang, taqabbalallah minna wa minkum. Itu baru lebaran tuh, ya kan? Silaturahim dengan harta, motifnya yang pertama dengan cara memberikan nafkah, biaya hidup.
Jadi kalau kita punya keluarga hidupnya kurang beruntung, sulit, susah, kita transfer tiap bulan buat makan, ini bentuk silaturahim. Punya paman hidupnya susah, sebagai tani kita transfer tiap bulan. Walaupun kita nggak pernah ketemu dengan paman, kita transfer, ini bentuk silaturahim. Kita punya keluarga sedang kuliah, kita transfer biaya kuliah tiap bulan, maka ini bentuk silaturahim. Walaupun nggak ketemu orangnya, transferannya masuk tiap bulan. Yang kedua, silaturahim dengan cara bayar zakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, bayar zakat yang utama kepada kerabat terdekat. Kakak, adik, paman, ponakan, sepupu, mereka lebih berhak. Jadi walaupun kita nggak sempat ketemu, tapi zakatnya kita bayar buat mereka. Mas, kirim rekening mas, gitu. Saya mau bayar zakat, punya tabungan 1 miliar, zakatnya 25 juta, transfer, tring, pingsan langsung. 25 juta ya Pak ya, Monas juga kelihatan tuh, gitu, terang. Gitu. Nah, jadi bayar zakat buat keluarga terlebih dahulu. Yang ketiga, ya silaturahim dengan harta dengan cara memberikan sedekah sunnah. Jadi kalau kita dapat rezeki, dapat THR, dapat proyek MBG, ya kan, lancar dah MBG, ya kan, maka ada rezeki, ingat saudara, ya kirim, ya kayak kita nih akhir tahun tuh, akhir Ramadan tuh THR penting. Termasuk buat ustadz juga boleh tuh, gitu. Mudah-mudahan DKM dapat hidayah, gitu ya. Ya kan? Jangan nelpon doang, ya kan? Gitu. THR kagak nyampe. Jadi kalau kita mau ngasih THR keluarga dekat, gitu. Mas, kirim alamatnya mas, gitu. Kirim parcel. Itu namanya silaturahim. Nggak ketemu orangnya, ketemu sama bingkisannya. Ya kongguan lah masih rob, ya kan? Yang keempat, silaturahim dengan harta memberikan hibah. Jadi bapak-bapak, kalau ditakdirkan kita sukses kaya, jangan lupa sama saudara. Kalau kita punya saudara, kakak, adik, itu lebih utama kita bantu. Orang sebelum punya istri, sebelum punya anak, dia satu keluarga, punya kakak, punya adik. Kadang orang kaya didoain sama kakaknya, Dek, semoga kamu sukses besok. Sukses, doa kakaknya diijabah. Begitu sukses lupa sama kakaknya. Orang kalau kaya tuh yang biasa diingat anak istri. Istrinya dibeliin mobil, anaknya dibeliin mobil, anaknya dibeliin rumah. Tapi orang jarang ingat sama kakak sama adiknya. Boro-boro kakak dapat rumah sama adeknya, dikasih sama adeknya, nggak ada, lupa. Dengerin nih Pak, jangan pura-pura nunduk, gitu. Saya nggak apa-apa dah, nggak dipanggil lagi dah, ya kan. Banyak orang pelit, nih Pak, dengerin nih, pelit. Ya, duitnya tuh buat istri, buat anak, kakaknya, adeknya nggak pernah dikasih. Ya, Dek, kamu mau mobil gak? Ya mau dong, tolong ambil tuh Avanza tuh. Abang mau beli servi, gitu. Kasih. Sekarang orang kaya nggak pernah ingat sama keluarganya. Namanya kakak sama adik, kakaknya punya makanan dibelah dua buat adiknya. Begitu kaya lupa. Nih Pak, bahkan seringkali kita kaya karena doa dari keluarga kita. Ya, saya punya tetangga bikin rumah 3 buat anaknya. Semuanya perempuan, dikasih satu-satu. Kepikir kalau buat ngasih anak, tapi buat kasih kakaknya, adiknya nggak kepikir. Pelit. Sekali lagi, pelit. Mudah-mudahan yang pelit tersinggung. Ya kan? Nah, kalau silaturahim dengan harta nggak bisa, maka silaturahim ditempuh dengan cara yang ketiga, yaitu menggunakan alat komunikasi. Alhamdulillah kita zaman canggih, bisa telepon, bisa video call.
Ya, gunakan. Ini termasuk bentuk silaturahim. Ketemu langsung nggak bisa, udah kesakitan, udah tua, ongkosnya gede. Nah, ada handphone, ya, ini bentuk silaturahim. Makanya dulu Nokia begitu bikin handphone dibunyiin ting 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 ting, tuh gambar orang salaman, connecting people. Silaturahim itu kafir tuh, kafir, tahu dia handphone tuh buat silaturahim, Pak. Jadi kalau kita nggak pulang kampung video call deh, piye kabar enak zamanku tuh. Gambar order baru ya, order baru ya. Nah, teleponlah keluarga, bentuk silaturahim yang terakhir kali. Kemudian bahasan kita yang terakhir tentang yang memutuskan tali silaturahim. Karena saya dijanji 20 menit paling lama Ustadz ya. Iya, enggak lewat 20 amplop hilang. Ya. Jamaah sekalian, ada beberapa yang memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim dosa besar. Nabi mengatakan layat hulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang pertama, yang sering, ini 4 saja saya sebutkan, padahal ada 30. Wah, kalau 30 ngambek DKM gitu ya. Yang pertama, pemutus silaturahim adalah utang piutang. Di mana-mana keluarga putus gara-gara utang. Jadi kalau keluarga pengen ngutang, kasih aja, dah nggak usah ngutang lo nih, gue kasih. Karena kalau ngutang jadi pecah, ya Pak ya. Nah, ini memang fitnah utang piutang. Yang ngutang pura-pura bego, ya kan? Ditagih, ya kan? Gak pernah datang lagi, Allahu Akbar. Padahal keluarganya udah baik ngasih pinjaman. Nah, ini fitnah hutang piutang, seringkali keluarga pecah gara-gara hutang piutang. Yang kedua yang memutuskan tali silaturahim adalah faktor hasad, iri dengki. Jadi jamaah sekalian, ibu-ibu khususnya nih, ibu-ibu di belakang, tolong kalau keluarga kumpul jangan berlebihan pamer harta. Akhirnya terjadi kesenjangan. Kesian yang miskin, nggak punya apa-apa. Ya, jadi tolong nih. Dan kalau ada keluarga kita yang mapan, sukses, nggak boleh kita suuzon, buruk sangka. Oh, jangan-jangan suaminya korupsi nih, gitu. Nggak boleh. Jangan-jangan piara tuyul nih, gitu. Jangan. Ya, kalau ada keluarga yang sukses, kita doakan biar berkah hartanya. Yang ketiga, yang bikin pecah keluarga, putus silaturahim adalah konflik warisan. Ini juga kisah lagu lama kata orang bilang. Di mana-mana keluarga ribut gara-gara konflik masalah warisan. Bahkan sampai masuk sinetron judulnya Warisan Berdarah. Gitu. Terakhir, yang keempat, yang menyebabkan putusnya silaturahim adalah faktor bakhil, pelit. Jadi keluarga kapok datang. Kenapa? Pelit. Kalau keluarga datang servis. Mau makan apa, Mas? Saya pengen makan soto, beliin soto. Dudung Roxy itu. Jalan Biak. Iya, sebelah kiri. Gitu. Iya kan? Roxy, ya, belakang Roxy itu. Enak. Ya, Kumis. Ya, kalau enggak yang di sini nih. Amir. Bang Amir Kumis, depan Kecamatan Tanah Abang. Tuh, itu juga enak tuh. Ya. Petamburan, Pengkolan tuh, Haji Maman. Gitu. Tanya saudara kita mau makan apa? Nasi kebuli Abu Nawas. Ya, Matraman, flyover turun sebelah kiri adanya. Maju dikit Hadromaut. Putar balik Al Jazeera. Jangan saudara datang dibikinin Indomie. Aduh. Kagak pakai telur lagi. Pulang diongkosin 3 juta ya kan? Besok datang lagi nih. Jadi bapak-bapak, kalau saudara kita datang ke rumah servis, berarti kita
disenangi oleh keluarga. Kalau kita punya keluarga nggak pernah datang, kita introspeksi. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ya, udah 15 menit lewat nih, mohon maaf. Jadi bagi yang mau referensi, saya bawa buku kecil tentang silaturahim, nanti hubungin panitia. Sedikit juga ada program wakaf Quran buat korban banjir di Bekasi. Jadi bagi bapak-bapak yang mau wakaf Quran buat korban banjir, nanti bisa hubungi juga panitia. Demikian, semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.